Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam bincang pembangunan. Kali ini saya sudah bersama seorang yang memiliki visi ya, ikut bagaimana membangun Kota Bekasi ke depan agar lebih baik. Itu Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Bapak Zikron STMT. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zikron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya. Kalau lihat dari pakaiannya habis melakukan pendidikan. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, pendidikan di LAN kemarin apa nih hasilnya nih? Ya, Mas Bayu. Jadi pendidikan yang saat ini sedang saya jalani adalah pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 sesuai dengan amanat dari PP 11 tahun 2017 maupun PP 17 tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Jadi setiap pejabat eselon 2 harus mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2. Saat ini saya mengikuti di BPSDM Provinsi Jawa Barat di Bandung. Tahapannya sekarang memasuki implementasi proyek perubahan. Kemarin kan bulan Juni kemarin akhir sudah sidang rancangan proyek perubahannya begitu. Dan rekan data pengen tahu ya, apa sih proyek perubahannya nih? Keren ya. Bagaimana beliau ini konsen sekali terhadap ruang terbuka hijau. Nah, kita bahas satu persatu nih. Pak Zikron, dalam rancangan perubahan atau proyek perubahan strategi wujudkan RTH Kota Bekasi melalui partisipasi masyarakat dalam rangka tertib tata ruang. Nah, kenapa yang dipilih RTH dari sekian banyak tata ruang yang meliputi daerahnya atau kinerjanya begitu Pak? Ya, jadi gini, ada masalah yang harus kami di Dinas Tata Ruang itu hadapi, yaitu melaksanakan kebijakan, menentukan kebijakan penyediaan RTH, kemudian mengambil komitmen-komitmen yang ada yang oleh masyarakat. Sebenarnya kebijakan RTH itu kan harus ada yang melalui pembelian, ada yang memang komitmen dari masyarakat. Itu yang kami ambil melalui perizinan. Kemudian ternyata kita melihat bahwa memang terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin. Nah, dua masalah itu nanti mengerucutnya menjadi satu simpul, dijadikan satu. Jadi kita melihat beberapa hal dari set plan yang sudah kita keluarkan, kemudian kita cek di lapangan, ini ternyata RTH-nya banyak dibangun. Tidak banyak dibangun ya, Pak. Iya, artinya memang kebutuhan RTH kita kan sesuai undang-undang kan 30% dari keseluruhan total area yang kita punya. Nah, saat ini sudah berapa sih Pak, kok Bapak konsen sekali terhadap RTH begitu? Jadi kalau di dalam rencana tata ruang itu kita sudah mengeplot membagi ruang yang ada itu 18,13% sudah kita alokasikan. Nah, kondisi yang sudah kita alokasikan di situ kan belum tentu menjadi milik kita semua, belum menjadi milik kita semua itu. Masih ada miliknya masyarakat, memang ada yang memang daerah aliran air, kawasan budidaya, ya kawasan cagar budaya gitu. Nah, kalau kita melihat dari data, ini aset pemerintah kota ini sekitar 359 hektar ya. Kemudian yang dipakai buat RTH itu masih di angka 98,6 sekian hektar atau 0,46%. Jadi kita masih sedikit sekali. Jadi kita mau menegakkan aturan itu nanti RTH-nya mana kita tagih, Kemudian juga sebenarnya ada masyarakat yang memang nanti kalau mereka secara sukarela mau menyumbangkan dana CSR-nya untuk membangun atau menyediakan RTH. Oh, boleh itu Pak ya? Wah, sangat boleh sekali kalau gitu. Nah, kan banyak sekali nih pembangunan di Kota Bekasi, bahkan perumahan, apartemen juga sangat cepat lah kita lihat ya. Apakah juga pengawasan yang dilakukan Dinas Tata Ruang sendiri terhadap hal-hal RTH sendiri konsen Pak? Artinya tidak ada satupun yang lolos dari kewajibannya begitu? Jadi kondisinya kan begini, ini kan sudah lama ya, bangunan lama yang sudah mungkin dari zaman dalam kabupaten, kemudian yang memang dari zaman awal Kota Bekasi terbentuk, mohon izin sampai sekarang memang
kami menyadari pengawasan di lapangan masih kurang. Nah, kemudian kita melihat tentunya saat ini kita sedang gencar-gencarnya nih, karena memang kan kita RTH-nya kurang. Nanti kalau misalnya RTH yang ada di lapangan itu tidak sesuai dengan izin, maka akan kami tagih. Jadi ada tim sendiri nih Pak? Ya, kami nanti akan membentuk tim yang memang kita mempunyai UPTD Wasbang, kemudian juga ada bidang pengendalian ruang. Nah, ini mereka yang nanti akan melakukan pengecekan, pengawasan di lapangan, apakah memang sudah sesuai apa belum. Kalau memang belum sesuai, ya kita akan nagih. Langsung ya Pak. Nah, kita kembali Pak terhadap rancangan proyek perubahan dengan tema strategi mewujudkan RTH Kota Bekasi melalui partisipasi masyarakat. Nah, kenapa harus melibatkan partisipasi masyarakat ini? Ya kan begini, memang pembelian RTH itu ada dua. Penyediaan RTH itu ada dua. Satu melalui pembelian oleh pemerintah memakai APBD, atau dari komitmen masyarakat, komitmen masyarakat yang mohon izin, atau memang masyarakat yang melakukan pembangunan kemudian menyediakan dana CSR-nya untuk digunakan membangun atau menyediakan RTH. Oke. Nah, kemudian nih Pak, kalau dilihat dari buku yang saya pegang, karya Pak Zikron ini, itu ada latar belakang dan sebagainya. Di antara berbagai hal ya terkait dengan penataan ruang di Kota Bekasi, ini latar belakang Bapak mengambil tema terkait dengan RTH seperti apa Pak? Ya, seperti di dalam Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang dan PP 21 tahun 2021, memang kan kita sudah diamanatkan untuk mengalokasikan ruang itu sebesar 30%, 20% publik, 10% privat. Kemudian berdasarkan tupoksi kita pada awal 123 tahun 2021, ini kan memang tugas penataan ruang itu kan ada di Dinas Tata Ruang. Salah satunya memang ya meminta kompensasi dari masyarakat, menerima apa yang jadi dijanjikan oleh masyarakat di dalam izinnya itu untuk dipenuhi gitu. Jadi di Dinas Tata Ruang ada bidang pemanfaatan ruang yang memang tugasnya adalah meminta PSU dari masyarakat yang oleh perumahan, kemudian oleh kawasan-kawasan yang lain memang menjadi kewajibannya. Jadi di situ nanti kita dalam rangka pengawasan di lapangan, kemudian kita menemukan pelanggaran tidak menyediakan RTH, kita tagih. Nanti misalnya dia mau menyediakan di dalam site lokasi tersebut apa di luar itu, maka nanti kalau di luar akan dibuatkan berita acara serah terima dari mereka menjadi milik pemerintah kota. Langsung disertifikat oleh mereka Pak? Prosesnya nanti sambil berjalan ya. Yang penting pada saat mereka menyediakan itu tentunya sudah dimiliki mereka ya, dikuasai mereka. Kemudian nanti diserah terimakan, nanti kita kawal sertifikatnya di kantor ATR BPN. Oke. Nah, kemudian tadi Bapak bilang bahwa RTH itu ada dua, ya, ada privat dan publik. Ya. Mungkin rekan Dakta belum paham betul ya, maksudnya dari RTH privat seperti apa, publik seperti apa. Ya. Jadi RTH privat itu adalah RTH yang ada di kapling-kapling kita, kapling-kapling yang memang tanah pribadi. Saya punya rumah harus menyisihkan 10% untuk RTH. 10% ya. Kalau saya punya usaha, misalnya punya kantor, ruko, itu juga harus menyisihkan 10%-nya untuk RTH. Tapi kalau saya membangun perumahan, itu nanti ada kewajiban menyediakan RTH-nya. Nanti apakah 15% atau 20% itu disediakan untuk publik. Nah, RTH publik itu yang nanti akan kita minta harus dilakukan serah terima. Dan RTH publik yang lain itu memang ya harus pemerintah yang menyediakan melalui penganggaran atau memang dari masyarakat melalui CSR. Ya, ini memang
masyarakat yang tidak punya kewajiban untuk menyediakan RTH publik, mereka bisa menyediakan juga melalui CSR. Nanti konsepnya bisa kita berikan insentif. ya. Insentif. Nah, setelah warga masyarakat ataupun pengembang atau pengusaha memberikan RTH, apa langkah Pemkot selanjutnya, Pak? Apakah dikelola, disewakan, atau seperti apa ini? Nah, ini tentunya nanti karena kebutuhan kita kan RTH pertama untuk sebagai pemenuhan RTH itu sendiri, jumlahnya yang tadi 20% itu. Kemudian RTH itu juga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mau dibuatkan sebagai taman bermain, taman untuk bersosialisasi, atau taman-taman yang lain. Yang penting konsepnya kan untuk RTH nih. Terbuka ya, Pak ya? Terbuka, iya. Nah, kemudian kan beberapa kali juga pemerintah Kota Bekasi membangun folder. Ya. Apakah juga folder masuk RTH? Karena memang yang saya ketahui kalau RTH kan diisi pohon dan sebagainya. Nah, itu kan air, Pak. Masuk nggak kira-kira, Pak, tetap, Pak? Ya, itu termasuk di dalam RTH juga, RTH. Tapi memang kodenya biru, sama dengan daerah aliran air itu masuk ke dalam RTH, tapi memang berbeda sedikit kodenya. Oh, gitu ini ya. Biru, ini hijau gitu. Oh, ada kode yang berbeda ya? Kodenya Sama berbeda. kayak RT RW ya mungkin ya, Pak? Ya, itu memang konsepnya kan ada di situ ya, di dalam rencana tata ruang itu ada yang ini ada kawasan non budidaya. Non budidaya kan ada ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru gitu. Oke. Nah, kemudian rencana tata ruang yang ada di Kota Bekasi berkaitan dengan RTH yang saat ini Bapak pikirkan sesuai dengan proyek perubahan Bapak apa nih, Pak? Memang RTH itu kan kita sediakan yang tadi, kita tetap berusaha untuk menyediakan sampai 30%. Itu tentunya kita bagi-bagi ya ke dalam area-area yang memang sudah kita alokasikan nih. Kita kan punya 5 BWP ya, bagian wilayah perkotaan, atau sekarang namanya bagian perencanaan lah. Nah, disitulah kita taruh alokasinya di mana. Di situ kalau memang masih ada kawasan budidaya, kita alokasikan di situ, kita lindungi menjadi RTH. Oh, artinya nggak boleh diapa-apain itu ya, Pak? Diapa-apain. Kemudian memang kalau kita melihat ada tanah kosong miliknya, nggak tahu kita miliknya siapa ya. Tapi karena ada potensi belum dibangun atau itu merupakan daerah cekungan, ya kita plot untuk RTH. Nah, memang untuk yang di tanah-tanah masyarakat ini memang kita masih punya tugas untuk melakukan pembebasan Tadi atau ya? memberikan insentif lah, misalnya kalau mereka belum dipakai dikasihlah insentif nih, jangan ditarik pajaknya misalnya, karena mereka masih menyumbang lah untuk kawasan hijau, untuk resapan air seperti itu. Iya, pada kenyataannya kan di Kota Bekasi belum terpenuhi, Pak, ini RTH ya, ruang terbuka hijau. Nah, kemudian ini apakah memang partisipasi publik terkait dengan kesadaran pentingnya RTH rendah atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat memang kesadarannya masih rendah ya, penyediaan RTH itu masih banyak dilanggar. Di Bantar Gebang itu pelanggarannya masih di angka tinggi ya? 67, kemudian di Bekasi Utara itu 73, kemudian di Medan Satria itu 55%. Akhirnya kan ini harus banyak yang kita kerjakan nih, di samping misalnya nanti RTH-nya masih kurang atau memang bangunannya ternyata lebih, nanti kita akan tarik lagi. Ada sanksi khusus nggak, Pak? Untuk sanksinya secara normatifnya kan begini. Pertama, memang harus dilakukan pembongkaran kalau memang bangunannya melanggar. Tapi kalau misalnya nggak melanggar, kan mereka juga ini aja nih, wajib menyediakan RTH-nya. Menyediakannya RTH mau di situ apa di luar? Kalau di luar nanti ya serahkan kepada pemerintah kota gitu. Nah, saya belum tahu pasti nih, Pak. Kalau RTH itu dengan pemakaman beda nggak, Pak? Penyiapan RTH sendiri, pemakaman sendiri seperti apa, Pak? Kalau di kewajiban memang pemakaman itu masuk RTH. Jadi pemakaman akan dianggap sebagai RTH. Betul. Jadi masuk di dalam kompensasi RTH yang disediakan. Oh, makanya bisa di luar tempat mereka ngebangun ya, Pak ya? Iya. Nah, persoalannya kan sekarang menjamur klaster, Pak. Mereka punya tanah berapa ribu, kemudian dibangun. Nggak mungkin juga dong kalau RTH-nya di wilayah itu juga begitu. Persentasenya seperti apa kalau dia memiliki RTH-nya di luar tempat yang dibangun, Pak?
Kalau klaster-klaster kan memang wajibnya sih memang ada di situ, gitu kan. Karena Jalan ya mungkin ya, Pak, ya? Jadi semua klaster tetap punya kewajiban. Walaupun tanah sedikit? Walaupun sedikit. Kewajiban menyediakan RTH itu masih tetap ada gitu. Oh, artinya memang walaupun klaster pun tetap harus memiliki harus RTH ada ya. memiliki RTH. Oke. Kemudian strategi Bapak menghadapi masalah sebagai kepala dinas tata ruang di Kota Bekasi, tadi kan kesadaran masih rendah. Miliki strategi apa sih Pak agar RTH itu sesuai dengan undang-undang 30% yang kita punya, Bu? Pertama gini, kita kan melihat ini aparatur kita ini kan untuk sementara hanya melihat belum ada izin, kita oprak-oprak untuk ngurus izin. Nah, pada saat sudah mengurus izin, ini kadang kita lalai, nggak diawasi gitu. Tentunya dari kita sendiri kita melakukan pengawasan. Pengawasan pada saat dia sudah memperoleh izin, membangun, tetap terus kita awasi apakah ada pelanggaran apa enggak gitu. Kemudian tentunya kalau kita sudah melihat bangunan-bangunan yang dari zaman dulu sampai sekarang itu kelihatan ada pelanggaran, ya kita melakukan tindakan. Teguran. Kita cek dulu di lapangan, klarifikasi, kemudian kita buatkan teguran gitu untuk memenuhi ketentuannya. Oke, nah selain tadi pembentukan tim yang efektif ya melakukan teguran, pemantauan lapangan, ada nggak Pak SOP yang jelas? Misalnya begini, saya mau mengurus izin di Kota Bekasi, tanahnya 10.000 meter contoh misalnya. Nah kemudian sebelum mengurus izin, apa sudah mencantumkan ini sekian persen nanti kita akan kasih RTH untuk Kota Bekasi atau seperti apa Pak? Nah, pada saat mengurus izin itu memang pada ketentuan awalnya kan dari mulai KRK itu kan sudah kita tentukan nih KDP-nya yang boleh dibangun berapa, harus menyediakan RTH-nya berapa di situ. Lebih banyak lagi diatur intensitas bangunannya. Kemudian dari KRK itu tindak lanjut itu sebagai pedoman untuk menyusun rencana tapaknya. Kalau rencana tapaknya yang disusun oleh masyarakat diajukan pengesahannya ke Dinas Tata Ruang itu sudah sesuai, berarti nanti akan ditandatangani, disetujui. Tapi kalau memang belum sesuai, ya tetap diminta untuk menyediakan sesuai dengan ketentuan yang ada, RTH-nya berapa, kemudian KDP-nya maksimal berapa, kan seperti itu. Nah setelah itu tentunya nanti kalau konsepnya perumahan nih, nanti sebelum dikeluarkan PBG mereka membuat PPK dulu, perjanjian pemenuhan komitmen, kapan itu yang akan sudah diserahkan. ditulis di dalam set plan itu PSU-nya mau diserahkan gitu. Setelah ada itu baru nanti mereka bisa melanjutkan perizinan selanjutnya ke PBG-nya. Nah, nanti kontrolnya satu pengawasan di lapangan, kemudian di dalam PPK itu kan sudah ditentukan waktunya nih mau menyerahkan kapan nih. Nah, pada saat nanti waktunya sudah terpenuhi, kita akan tagih. Oh, ada tim yang akan menagih ya, tim Bapak bentuk tadi ya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat sesuai dengan janji politik juga pimpinan Kota Bekasi akan menyediakan RTH atau tempat atau lapangan atau taman di daerah perkampungan. Ini kan cukup susah Pak. Nah selain proyek perubahan Bapak kan juga ditulis kira-kira butuh anggaran berapa sih selain dari pihak ketiga tadi agar pemenuhan RTH ini bisa gitu Kota Bekasi Pak? Kalau kita hitung-hitung sih ya sebenarnya kita butuhnya masih berapa persen ya. Kita misalnya masih butuh 10% aja kali luas Kota Bekasi 210. Itu masih di angka triliun mungkin. Triliunan ya. Kan data tuh. Triliunan ya untuk RTH. Tapi di Jakarta berani Pak itu Pak. Tempat-tempat tertentu dibongkar jadi RTH. Nah, Kota Bekasi juga harus berani Pak. Nah, ini kan kita sudah mulai ya, ini kan tahun ini dengan energi yang diinisiasi Pak Gubernur, kita juga sedang melakukan pembongkaran. Kita sudah melakukan pembongkaran di beberapa tempat terkait dengan pengamanan aset, kemudian dia ada sempadan, kemudian juga nanti yang akan dipakai oleh proyek nasional dalam rangka pengendalian banjir gitu. Nah, dari situ nanti kita juga akan masuk ke dalam area-area yang tadi yang di tanah pribadi tapi melakukan pelanggaran gitu. Itu juga akan di sweeping ini Pak? Ya, karena memang kan konsen kita ini bukan alih fungsi sekarang. Sekarang ini pengendaliannya dari mulai perizinan dan pengawasannya, karena memang itu tadi kalau kita melihat di itu memang kadang kita sedih banget kan, RTH-nya nggak ada, kemudian kalau misalnya bangunannya tidak lebih juga
ada konopinya sampai ke depan gitu. Betul, Kan betul. kadang kan hal-hal seperti itu kan kita melihat efeknya. Dengan begitu semua air yang jatuh ke lahan itu, suatu tempat itu akan dibuang semuanya ke drainase kota. Nah ini kan menjadi beban. Nggak ada yang meresap sedikit pun di lahan itu. Oke, jadi rekan data kalau ngebangun ya harus sesuai dengan apa ya, set plan-nya ya Pak ya? Set plan-nya, izinnya gitu. Izinnya, oke. Nah kemudian output kunci proyek perubahan Bapak berhasil kira-kira apa nih Pak? Karena tadi kan sudah digambarkan nih dari latar belakang, pendahuluan dan sebagainya gitu. Tentunya modelnya kan harus ada, modelnya yang tadi. Kemudian juga kita melakukan pendataan, itu juga nanti keluar datanya, data mana yang akan menjadi partisipan calonnya. Kemudian emang SOP-nya nanti kita buatkan, Ada SOP-nya ya? SOP-nya juga. Oke Bro, kemudian tahapannya seperti apa Pak? Ada jangka panjang, jangka pendek. Nah kira-kira untuk jangka pendeknya bagaimana Pak? Nah, jangka pendek ini kan kita menyiapkan beberapa aturan yang memang menjadi dasar dulu ya. Kemudian data-data tadi, kemudian apa itu uji coba. Oh, dilakukan uji coba ya? Uji coba. Nanti kita yang paling pertama memang membangun komunikasi dengan stakeholder, kemudian minta dukungan, kemudian nanti kita juga mulai bergerak kan ke lapangan, kemudian menyusun data-data, kemudian dari data-data itu nanti kita susun menjadi keputusan wali kota untuk menjadi partisipan. Nah dari situ nanti kita lakukan uji coba mana yang sudah mau menyerahkan. Oke, masalahnya kan banyak bangunan-bangunan ataupun klaster perumahan yang sudah ditinggalkan lama begitu Pak. Ya. Nah itu gimana nih Pak cara penyelesaian LTH-nya nih? Jadi begini, kalau klaster-klaster yang lama ini memang kan tersendiri ini Pak ya. Pengembangnya sudah pergi. Selama itu RTH-nya kalau kita melihat dulu misalnya pun dia punya set plan, kemudian RTH-nya disediakan. Sekarang tinggal prosesnya serah terima. Oh, Nah, serah terima ini karena Perwal 74 tahun 2021 itu kan ada dua model penyerahan, satu WAST, berita acara serah terima pada saat pengembangnya masih ada, kemudian berita acara perolehan kalau pengembangnya sudah tidak ada. Berita acara perolehan itu yaitu tadi perumahan-perumahan lama yang pengembangnya saat ini sudah nggak ketahuan di mana, itu ditindaklanjuti oleh masyarakat paling bawah, menyerahkan ke pemerintah kota melalui ketua tim verifikasi yang sekretariatnya ada di Dinas Tata Ruang. Atau kalau masyarakat memang tidak mau atau ada kendala atau sesuatu yang lain, bisa lurah camat yang melakukan penyerahan melalui BAP ke Dinas Tata Ruang sekretariatnya ya. Oke. Nah, untuk proyek perubahan Bapak berhasil kan juga butuh orang tahu ya, butuh marketing. Nah, strategi apa yang Bapak lakukan agar proyek perubahan ini benar bisa terjadi di Kota Bekasi gitu Pak? Lah, ini strategi marketingnya banyak juga 4P, 1C ini. 4P 1C, apa tuh? Nah, itu produknya nanti apa, kemudian produknya kan ini tadi modelnya kan, modelnya kompensasi atau CSR. Kemudian price-nya ini kan apa sih nilai yang akan kita dapat nih kalau kita menghitung nanti kompensasinya itu sekitar kira-kira ada 74.000 misalnya meter persegi yang akan kita menghitung ya. Kita menghitung nanti kalau misalnya diganti ada 74.000 atau kalau di 7,4 hektar lah. Nah, kemudian kalau misalnya pun nanti ada tambahan izin-izin yang mereka harus penuhi, itu kita bisa mendapat retribusi lagi sekitar 2 miliaran gitu. Itu price-nya ya, place-nya nanti caranya itu lewat beberapa media dari Sitaru, kemudian ada dari IG, di Sitaru juga punya ya Pak ya? Punya promosinya, nanti kita branding nih, rembuknya brandingnya apa, kemudian strateginya kan kita dengan dialog atau sosialisasi nanti langsung ya. Nah, customernya ini adalah masyarakat nih yang melaksanakan izin atau masyarakat yang peduli.
peduli mau menyediakan RTH seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan banyak ya Pak nanti yang peduli ya. Amin. Nah, kemudian di Kota Bekasi kan selain di Staru kan juga banyak nih organisasi perangkat daerah yang juga harusnya mendukung nih bagaimana kesesuaian dan juga ketersediaan RTH di Kota Bekasi. Nah, seperti apa Bapak menjalin komunikasi atau tata kelola proyek ini dengan organisasi lain gitu Pak? Nah, untuk organisasi lain ini kan kita bagi namanya stakeholder ya menjadi 4 kuadran. Ada yang promoter, defender, apatetik maupun laten. Nah, promoter ini yang mempunyai pengaruhnya tinggi, kepentingannya juga tinggi. Contohnya apa tuh Pak? Ini tentunya pimpinan kita Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda maupun lingkup koordinator dari Dinas Tata Ruang, asisten. Kemudian laten ini mempunyai pengaruh yang lebih kecil, tapi kepentingan juga lebih kecil. Ini adalah yang harus kita mintakan, minta koordinasikan untuk mendukung nih. Contohnya bagian organisasi menyusun SOP, kemudian bagian hukum mengawal atau koordinasi nanti di dalam legal draftingnya, kemudian Diskominfo itu nanti sosialisasinya, kemudian inspektorat nanti kita akan ajak untuk melakukan pendampingan. Nah, kemudian ada yang defender nih, ini kepentingannya tinggi tapi pengaruhnya rendah. Ini nanti yang akan mendapatkan keuntungan, sebagai contoh BPKAD. Kalau nanti masyarakat menyediakan RTH kemudian diserahkan, kan nanti akan menjadi aset nih. Nah, dicatatkan di situ ya. Memang kepentingannya tinggi tapi pengaruhnya kecil kan begitu. Ada satpol nanti memang mendampingi kita, dinas LH juga nanti akan mengelola itu tamannya misalnya. Kemudian ada camat kan nanti juga kalau misalnya disediakan di lokasi tersebut kan menjadi keuntungan kan seperti itu. Nah, apatetik tentunya ini dari rekan-rekan yang nanti akan menyediakan nih. Oke. Nah Pak, dengan tadi ya sederet organisasi yang mendukung, kemudian kesadaran masyarakat digugah, tapi kan kalau tidak ada biaya kan percuma juga Pak. Proyek niatan bagus tetap harus didukung biaya. Nah, padahal setahu saya di Staru sendiri, Dinas Tata Ruang, ini kecil Pak APBD-nya, gimana nih Pak? Ya. Kalau kait dengan biaya ya memang kita bekerja ini melakukan pengawasan dan sebenarnya sudah ada ya anggarannya. Memang nanti biaya yang akan keluar itu pada saat nanti melakukan penertiban. Ya, ini solusinya sudah kita tawarkan. Kalau misalnya nanti solusinya enggak diikuti, ya udah kita akan melakukan penertiban. Nah, disitulah baru timbul nih biaya-biaya ya. Biaya. Karena ada dinas lain ya, satpol, kemudian TNI dan polisi yang nanti akan ikut bekerja ya Pak. Nah, kemudian ada resiko nggak Pak ketika Bapak membuat proyek perubahan ini, sementara juga Bapak tahu nih sebagai Kadis Staru ya, bahwa selama ini banyak resiko ketika kita melakukan penertiban, pengamanan RTH dan sebagainya. Kira-kira resikonya apa saja sih Pak? Kalau ini kan sebenarnya lebih aman ya, karena kan akan kita berhadapan dengan masing-masing ya, bukan masyarakat secara umum gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya kan secara normatifnya kan kita harusnya membongkar ya mereka. Tapi kan ini solusi Pak. Kenapa? Kalau sudah terlalu banyak untuk melakukan pembongkaran ini kan kita butuh biaya, butuh usaha, waktunya juga panjang. Kemudian tentunya kalau kita melakukan pembongkaran kepada suatu industri misalnya, ini beberapa catatan yang sudah saya lihat pada saat kita mau melakukan pembongkaran ternyata bangunan ini belum ada izinnya nih gitu. Nah, ternyata itu merupakan bangunan yang merupakan bagian dari satu sistem produksi ini. Oke, misalnya pabrik begitu ya Pak ya. Begitu kita potong tengahnya, berhentilah pabrik itu. Nah, ini kan dampaknya nanti sosialnya tinggi ya. Ya sini misalnya berhenti beroperasi, tenaga kerjanya pada nganggur, kemudian satu lagi lah kalau banyak gimana? Iya betul. Iya artinya memang bagaimana RTH ini menjadi kesadaran bersama ya Pak. Intinya sih begitu ya. Tapi walaupun sebenarnya masyarakat tahu dan butuh ya sebenarnya kita butuh. Ibarat kata Bekasi udah cukup panas ya. Tapi kita butuh, tapi warga masyarakat sendiri kurang peduli Pak. Salah satunya tadi kan RTH tiba-tiba dibangun kayak kemarin ya, banyak kantin-kantin dan sebagainya yang
menjamur, tapi alhamdulillah Pak Gubernur Ya. punya jiwa yang berbeda dari sebelumnya begitu Pak. Nah, kemudian strategi pengembangan kompetensi dalam adopsi proyek perubahan ini apa nih? Jadi pertama untuk kita sendiri ini kan memang ada kalau saya kan sudah melakukan pelatihan ya, kemudian juga rekan-rekan yang ada di dinas ini kan juga butuh pelatihan juga yang memang harus dilakukan. Kemudian juga kepada stakeholder kita memberikan pengertian nih bahwa ini kita akan melakukan upaya untuk mencapai RTH, kemudian upaya untuk melakukan penertiban. Ayolah kita dukung. Kita diskusi melalui forum ini sehingga nanti stakeholder ini bisa mendukung kita semua nih. Ada rapat, koordinasi, kemudian sosialisasi, itu tergantung stakeholdernya. Kalau ke masyarakat kan kita sosialisasi, kalau kepada perangkat daerah yang ada di lingkup kita koordinasi. Kemudian kalau misal ke Biro Hukum Provinsi maupun ke Kemenkum Jawa Barat kan kita konsultasi untuk legal drafting dari aturan yang mau kita susun. Gitu. Okay. Nah, Bapak melihat sejauh mana sih pemimpin kita ini aware atau peduli terhadap kebutuhan RTH, bukan hanya ngebangun saja nih Pak? Pak Wali ini sangat peduli sekali. Kemarin kan kami sudah laporan, Pak ini kondisinya begini-begini. Oke, yang penting ada capaian retribusi di mana RTH. Oke. Artinya dua-duanya nggak boleh ditinggal ya, retribusi dapat, RTH-nya dapat. Iya, betul. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir Pak dari proyek perubahan Bapak. Kira-kira rencana untuk mengembangkan segala tadi yang sudah Bapak rencanakan di Distaru, ada tingkat waktu nggak Pak? Ini berapa tahun nih target misalnya Bapak penambahan RTH dari sekarang mungkin 18 atau 19% jadi 25 gitu Pak? Kalau mengikuti dari tahapan-tahapan yang ada di proyek perubahan, maksudnya kan jangka pendek itu kan 2 bulan, jangka menengahnya 6 bulan, jangka panjangnya sampai 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun itu nanti kita tunggu. Kalau misalnya itu kondisinya tidak diikuti, ya udah Kita akan paksa. Oke. Terakhir Pak, apa yang disampaikan dari proyek perubahan dengan tema strategi mewujudkan RTH Kota Bekasi melalui partisipasi masyarakat dalam rangka tertib tata ruang. Ini kata kuncinya nih Pak. Kami mengajak masyarakat pertama untuk pertama tertib tata ruang, kemudian juga menyediakan RTH. Tertib tata ruang itu kan satu, misalnya tidak membangun melebihi KDP, kemudian juga tidak menambah bangunan yang sudah ada di dalam izin. Nah, pertambangan bangunan itu bisa saja misalnya bangunan tetap segitu, tapi RTH-nya nggak disediakan, apa semuanya lantainya dibelur. Nah, itu tentunya juga tidak bisa dikatakan tertib tata ruang juga, gitu Betul, kan? betul. Karena RTH-nya nggak dibangun, karena RTH itu bukan cuma sekedar tanaman aja, tapi untuk fungsi resapannya itu. Resapan airnya ya. Nah, jadi kalau kita bertambah RTH itu memang capaian kita di dalam penyediaan RTH yang sudah diperintahkan di undang-undang, kemudian juga akan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup ya. IKLH. IKLH. Karena IKLH itu ada 3 komponen: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan. Kalau lahan kita banyak, yang terbuka itu otomatis akan naik gitu. Yang lain juga akan terdongkrak ya. Nah, Pak Cikron, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang baru saja menyelesaikan proyek perubahan ya rekan data. Temanya ini terkait dengan strategi mewujudkan RTH Kota Bekasi melalui partisipasi masyarakat dalam rangka tertib tata ruang.